Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pembelajaran di mata kuliah statistika. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran terkait bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan Excel. Pertama yang harus disiapkan ada 3 sheet yang berisi tentang data nilai. Di video kali ini contohnya ini ada data nilai PAI siswa kelas 9, 40 orang siswa. Ini datanya, ini nama siswa. Di kolom kedua data persiapan untuk membuat tabel frekuensi, itu mulai dari jumlah data, nilai terkecil, nilai terbesar, tentang data, banyak kelas interval, panjang kelas interval. Lalu ini ada kolom nanti buat menghitung frekuensi pakai rumus, sehingga kita menghitungnya tidak manual. Ada nilai, frekuensi, dan kelas interval. Lalu yang ketiga sih tabel distribusi frekuensi. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kelas interval, batas bawah kelas, batas atas kelas, nilai tengah, tepi kelas, frekuensi kumulatif, persentase, dan persentase kumulatif. Oke. Nah, sebelumnya, setelah data ini disiapkan, Anda nanti lihat cara pembuatan define name supaya lebih mempercepat ya di manager di video yang khusus tentang memanfaatkan fungsi name manager di Excel. Nah, Anda buat nama data file. Sebetulnya Anda bisa memodifikasinya, tapi saya untuk kepentingan video ini membuat 6 nama data. Satu, data nilai. Ini data nilai itu nanti rujukannya ke sini. Untuk data selanjutnya data min, ini kolom ini data min, nilai terkecil. Max itu nilai terbesar, kolom ini. Lalu kelas interval itu data ini. Oke, ini kelas interval. Lalu untuk I interval itu ini, panjang kelas interval. Untuk frekuensi itu datanya ini. Nah, sekarang kita mulai. Ini datanya, ini data persiapan. Berarti kalau jumlah data kita menggunakan fungsi namanya kontak. Nah, saya perbesar dulu ya. Bentar, supaya terlihat jelas. Saya perbesar. Nah, cukup ya. Nah, sama dengan kontak. Datanya tadi sudah dibuat, saya sudah membuatnya dengan nama data nilai, jadi tidak perlu tinggal ketik aja nilai. Untuk nilai terkecil tinggal min, fungsi min dari nilai. Jadi artinya cari nilai terkecil dari data nilai. Ini fungsi max. Cari nilai maksimal dari data nilai. Nah, kalau rentang data ini cukup mengurangi nilai terbesar tadi saya sudah ya, max datanya dikurangi min, max dikurangi min. Oke, 73. Untuk banyaknya kelas interval itu pakai rumus sama dengan 1 Dasrugas ditambah 3,3. Ini koma ini tergantung di komputer Anda, bisa titik, bisa koma. Kebetulan di komputer saya itu koma. Kali log jumlah data. Sorot sini. Enter. Nah, kalau datanya berupa koma, pembulatannya harus selalu ke atas. Jadi kalau 6,2 itu 7. Untuk panjang kelas interval itu tinggal R rentang dibagi kelas banyaknya kelas interval. Dibulatkan, karena ini bertanya desimal, dibulatkan jadi ke atas ya, 11 pembulatan. Nah, sudah ini kita manfaatkan data ini untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, kelas pertama itu mulai dari nilai distribusi yang kecil. Maksud saya nilai siswa yang paling kecil untuk kelas yang pertama. Jadi ini tinggal, tadi saya sudah buat datanya, data terkecil itu tinggal min ya. Min. Enter 26. Nah, untuk ke bawahnya, karena tadi kita sudah mengetahui di data persiapan itu panjang intervalnya itu 11.
Jadi panjang interval 11. Jadi untuk tabel kedua, untuk batas bawah kelas interval kedua tinggal sama dengan batas bawah kelas atas yang pertama ditambah interval. Nah, tadi saya sudah buat data interval itu berisi tentang panjang interval. Nah, tinggal sini sampai ada tanda panah seperti ini, klik untuk mengkopikan rumus ke bawah. Untuk ini tinggal lihat batas atas kelasnya ya sebelum 37, 36. Untuk yang ininya sama seperti tadi, sorot ke sini ke sel D6, lalu ditambah intervalnya berapa. Tinggal di sini. Nah, ini kelas-kelas interval. Nah, lalu di data persiapan itu Anda buat, nah yang kelas-kelas interval ini, yang nilai ini Anda buat berurutan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Jadi di kolom nilai ini, nilai terkecil 26 di sini sampai ujungnya di sini 99. Sementara untuk yang kelas interval ini isi sesuai dengan hasil ini. Jadi untuk nilai 26 sampai 36 itu beri nilai 1 di sini. Nah, sampai 36. Lalu untuk nilai 37 sampai 47 beri nilai 2 di kolom kelas interval, dan seterusnya sampai seluruhnya ada 7 kelas interval. Tadi kan kelas intervalnya ada 7 ini ya. Oke, kita lanjut. Untuk nilai tengah kita bisa peroleh di jangan lupa pakai kalau ada 2 operasi matematika supaya tidak tertukar, itu pakai dalam kurung. Karena ada penambahan dan pembagian. Dalam kurung batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2, itu nilai tengah. Nah, untuk yang ke bawahnya tinggal dikopikan. Untuk titik kelas ini tinggal untuk titik kelas yang pertama itu Anda lihat ini batas bawah kelasnya dikurangi 0,5, dikurangi 0,5. Oke, tinggal ke bawahnya di copy. Yang ini batas atas kelasnya ditambah 0,5. Nah, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Nah, untuk frekuensi Anda lihat di sini itu digunakan dengan fungsi sum if. Rumusnya begini, sama dengan jumlahkan range-nya itu yang pertama ini, range-nya itu ini. Nah, jadi datanya, mohon maaf sebelum ke situ kita isi dulu frekuensinya ya. Kita ulangi ya. Sebelum ke ini, jadi untuk mengisi frekuensi ini isi dulu. Nah, kita ingin tahu 20 ada berapa sih siswa yang mendapatkan nilai 26 dari data nilai. Nah, kita pakai fungsi kontit sama dengan lainnya tadi apa? Nilai ya, sudah dibuat tadi ya. Lalu sorot ke sini ke kolom G5. Jadi kita nyari di data nilai ini berapa siswa yang memperoleh nilai 26. Kita cek. Nah, ternyata ada 1 orang. Ada 1 orang siswa. Oke, kita ke bawahnya tinggal di untuk kita pastikan ini jumlahnya betul 40. Nah, sesuai ya. Ini sama ini 40. Oke, nah sekarang baru kita bisa mengisi tabel distribusi frekuensi dengan fungsi sum if. Sum if sama dengan range-nya itu adalah ini. Jadi yang jadi kriteria menjumlahkan jika jadi kita ingin tahu kelas interval yang 1 itu jumlahnya berapa saja. Ada berapa yang dari 26 sampai 36. Nah, datanya di sini. Jadi range-nya adalah ini. Kriterianya adalah ini. Sementara
sum range-nya adalah ini. Nah, tadi ini frekuensi ya, ini kelas interval. Oke, kita langsung saja. Sum it, kita langsung panggil datanya, range-nya tadi adalah interval atau kelas interval, KI ya. Ada datanya tadi kelas interval. Lalu kriterianya ini dan sum range-nya frekuensi. Oke. Jadi kita bisa tahu bahwa kelas interval 1 itu yang rentang nilainya 236 ada 2 orang siswa. Sini kita tinggal copy. Nah, jumlahnya total 40. Jadi paham ya. Sementara untuk frekuensi kumulatif itu tinggal, jadi frekuensi kumulatif itu untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang misalkan kita ingin tahu ada berapa siswa sih yang nilainya 58 ke bawah. Nah, itu lihatnya di frekuensi kumulatif. Jadi untuk yang frekuensi kumulatif pertama ini sama dengan kelas frekuensi dari kelas interval yang pertama. Nah, untuk yang keduanya tinggal tambah 2 yang atas ditambah yang frekuensi ini. Nah, sehingga ini artinya ada sekitar 5 siswa yang nilainya 47 ke bawah. Nah, ke bawahnya tinggal di copy. Jadi di sini yang nilainya 120 ya 100 siswa. Yang nilainya 80 ke bawah ada 27 siswa. Nah, ini persentase dari frekuensi ini. Jadi 2 siswa ini berapa persen sih dari 40? Nah, kita tinggal lihat ini dibagi jumlah siswa. Nah, supaya ini bisa dikopikan, jangan lupa ini dikasih dolar. Itu tinggal kita pijit F4. Sehingga pas dikopikan rumusnya tidak berubah. Nah, ini kalau nanti jumlahnya misalkan seperti ini. Nah, 5 dibagi 40 misalkan. Nah, seperti ini kan belum bentuk desimal, tinggal yang ini. Nah, 3%. Kebetulan ini sudah di-setting di awal. Tinggal jadi ada 8 orang siswa yang nilainya 92 sampai 102, yaitu 20%. Sementara untuk presentasi kumulatif PK ya sama seperti frekuensi kumulatif yang persentase, selain yang persentase. Jadi ini sama. Untuk yang keduanya ini ditambah ini. Lalu ke bawahnya tinggal ini. Nah, jadi ini maknanya kalau di sini misalkan ya siswa yang nilainya 69 ke bawah itu ada 48%. Jadi 68%. Kalau yang ini 68% siswa itu nilainya 80 ke bawah. Nah, ini kurang lebih tabel distribusi frekuensi. Nah, data ini nanti untuk yang ini Anda bisa gunakan untuk data penyajian visual, data visual dalam bentuk grafik poligon. Kalau ini dalam bentuk grafik OGIF, kalau ini dalam bentuk, ini bisa histogram atau poligon, ini OGIF sekali lagi, yang ini diagram pie, ini OGIF. Oke, saya kira itu saja. Untuk nanti pembuatan grafiknya, kita buat video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.